berlutut. Sekarang juga, tolong ampuni saya benar-benar sudah buta. Di tengah ruang tamu yang luas, Riana Hartono, sang kepala staf, berlutut dengan tubuh gemetar. Ia melakukannya di hadapan seorang wanita yang selama ini begitu ia remehkan. Seorang asisten rumah tangga yang pernah ia siram punggung tangannya dengan teh panas dan bahkan ia tuduh sebagai pencuri. Apa yang sebenarnya telah terjadi di dunia ini? Wanita yang setiap hari ia hina dengan sebutan tidak tahu diri, yang ia jebak untuk menyajikan teh terlarang bagi nyonya direktur, dan yang hendak ia laporkan ke polisi atas tuduhan mencuri perhiasan. Siapakah sebenarnya wanita yang ia pandang rendah hanya sebagai seorang asisten rumah tangga itu, hingga mampu membuat seorang Riana Hartono hancur sehina ini? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Tinggalkan juga komentar, di mana Anda mendengarkan cerita ini, dan saya akan mengirimkan kehangatan, serta keberuntungan untuk Anda di sana. Baiklah, mari kita selami kisah yang luar biasa ini. Sari Puspita, 28 tahun, adalah seorang gadis yang rajin, jujur, dan baik hati. Setelah lulus dari universitas daerah dan mengalami puluhan kali penolakan, ia akhirnya berhasil diterima bekerja di kantor pusat Nusantara Group milik Direktur Utama Dewi Anggraini. Tentu saja, ia tidak hanya baik hati. Gadis ini memiliki keberanian yang luar biasa. Seberapa berani? Bayangkan saja, baru 2 hari bekerja, ia sudah berani mencengkeram kerah baju putra sang direktur utama. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Kisahnya begini. Di hari pertama kerja, setelah pesta perayaan bersama rekan-rekan seangkatannya, Sari sedang dalam perjalanan pulang. Sepertinya ia minum sedikit terlalu banyak. Saat menuruni tangga bar, kakinya terpeleset dan ia nyaris jatuh tersungkur. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh menyambar lengannya. "Anda tidak apa-apa?" Suara itu terdengar rendah dan lembut. Sari mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria jangkung dengan wajah ramah menatapnya dengan cemas. Mungkin karena pengaruh alkohol. Sari hanya bergumam, "Ya, terima kasih." Lalu berjalan terhuyung-huyung. Ia menyetop taksi dan baru sadar dompetnya hilang setelah tiba di rumah. Padahal tadi aku yakin sudah memasukkannya ke dalam tas. Sebuah wajah tiba-tiba terlintas di benak Sari. Pria tadi. Sepertinya saat pria itu menolongnya di tangga, tangannya sempat menyentuh tasnya. Apakah dia seorang pencopet yang mengincar wanita mabuk? Sari menggertakkan giginya. Awas saja kalau besok bertemu lagi. Tidak akan kubiarkan. Keesokan harinya saat jam makan siang, di sebuah kafe di depan gedung kantor, mata Sari menangkap punggung yang tak asing saat hendak memesan kopi. Itu pria dari semalam, ternyata mereka bekerja di gedung yang sama. Tanpa berpikir panjang, Sari melangkah cepat, mendekat, dan membalikkan bahu pria itu dengan kasar. "Kamu yang mencuri dompetku semalam, kan? Maaf, jangan pura-pura tidak tahu. Semalam di tangga bar, kamu pura-pura menolongku sambil mengambil dompet dari tasku, kan? Tunggu sebentar, saya. Tidak usah banyak alasan. Kembalikan dompetku. Sekarang, tolong dengarkan saya dulu. Apa yang mau didengarkan dari seorang pencopet? Baiklah. Kita ke kantor polisi saja." Sari mencengkeram kerah ke meja pria itu. Tepat pada saat itu, beberapa karyawan yang berada di kafe terkejut dan berlari menghampiri. "Pak Direktur, Anda tidak apa-apa, Pak?" "Apa?" Tangan Sari membeku. "Beliau adalah Pak Bima Nugraha, Direktur Pelaksana kami." "Beliau putra Ibu Direktur Utama." "Bima Nugraha, Direktur Pelaksana, putra Ibu Direktur Utama Dewi Anggraini." Wajah Sari pucat pasi. Bima Nugraha, putra tunggal Dewi Anggraini sekaligus direktur di perusahaan tempat ia baru saja diterima. Wajah yang hanya ia lihat fotonya saat orientasi karyawan baru. Sari buru-buru melepaskan cengkeramannya. Maaf. Saya salah orang. Maafkan saya. Saya permisi." Saat Sari hendak mundur dengan panik, Pak Bima tersenyum tipis dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Apakah Anda mencari ini?" "Itu adalah dompet." "Dompet milik Sari? Loh, bagaimana bisa? Semalam Anda menjatuhkannya di tangga." "Saya hendak mengembalikannya, tapi Anda sudah pergi." Bima menyerahkan dompet itu sambil tersenyum. Wajah Sari menjadi lebih merah dari buah apel.
Jika Anda berada di posisi Sari, apa yang akan Anda lakukan setelah mencengkeram kerah baju seorang direktur perusahaan? Apakah Anda akan menghadapinya dengan berani seperti Sari? Atau langsung pingsan di tempat, menuduhnya pencopet, padahal ternyata ia adalah penolongnya? Dan lebih parahnya lagi, ia adalah putra sang pemilik perusahaan. Sari rasanya ingin ditelan bumi saat itu juga. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Bima justru mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Zaman sekarang jarang ada orang seberani Anda. Menarik sekali. Maaf? Menarik? Saya suka kejujuran Anda. Anda harus mentraktir saya makan. Ya? Hah? Mata Pak Bima melengkung seperti bulan sabit. Sari hanya bisa berdiri terpaku sebelum akhirnya mengangguk pelan. Begitulah hubungan mereka dimulai. Awalnya hanya makan siang sebagai permintaan maaf, lalu secangkir kopi, kemudian menonton film. Semakin sering mereka bertemu, Bima semakin jatuh hati pada pesona Sari yang jujur dan apa adanya. Saya suka Sari karena dia tidak dibuat-buat. Orang-orang di sekitar saya semuanya penuh perhitungan. Saya? Jangankan menghitung, tambah-tambahan saja saya sering salah. Haha. Sisi itu pun saya suka. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, mereka resmi menjadi sepasang kekasih, dan Bima bahkan berjanji untuk menikahinya. Namun, ada satu rintangan besar yang harus mereka hadapi. Ibu Bima, Direktur Utama Dewi Anggraini. Dewi Anggraini adalah wanita yang membesarkan Nusantara Group seorang diri setelah suaminya meninggal dunia di usia muda. Ia terkenal dingin dan tegas. Syarat satu-satunya untuk calon menantunya adalah seorang wanita yang mampu mendukung putranya dengan baik. Bima mengatur makan malam untuk memperkenalkan Sari kepada ibunya di sebuah restoran Indonesia mewah. Mereka bertiga duduk berhadapan. Ibu, ini Sari yang pernah Bima ceritakan. Selamat malam, Bu. Saya Sari Puspita. Sari membungkuk dalam-dalam. Dewi hanya mengangguk sedikit, lalu menatap Sari dengan mata yang tajam. Jadi, apa pekerjaanmu? Saya bekerja di perusahaan ibu. Latar belakang keluargamu? Saya dari keluarga sederhana. Kedua orang tua saya sehat. Kalau menikah, kamu akan berhenti bekerja, kan? Sari terdiam sejenak. Saya ingin tetap bekerja meskipun sudah menikah. Alis Dewi berkerut. Seorang menantu di keluarga ini bekerja di luar, zaman sekarang wanita juga bekerja. Yang saya tanyakan bukan zaman sekarang, tapi pendapat saya. Suaranya terdengar dingin. Sari sedikit gentar, tapi ia tidak menundukkan kepalanya. Saya ingin bekerja sekaligus mengurus rumah tangga dengan baik. Ternyata kamu serakah juga. Dewi mendengus. Suasana menjadi dingin. Bima mencoba menengahi. Ibu, Sari anak yang sangat rajin. Tolong berikan dia kesempatan. Kesempatan apa? Bagaimana bisa aku mempercayai anak kemarin sore seperti ini? Dewi meletakkan serbetnya di meja dan berdiri. Makan malam itu berakhir berantakan. Namun, ini barulah permulaan. Beberapa hari kemudian, Dewi memanggil Sari untuk bertemu secara pribadi di sebuah kafe yang sepi. Duduklah. Sari dengan hati-hati duduk di seberangnya, dan Dewi langsung ke pokok permasalahan. Aku akan bicara terus terang. Aku belum siap menerimamu sebagai menantu, tapi karena Bima terus memaksa, aku akan memberimu satu kesempatan. Mata Sari membelalak. Bekerjalah sebagai asisten rumah tangga di rumahku selama 3 bulan. Jangan beritahu identitasmu pada siapapun. Asisten rumah tangga? Benar. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apakah kamu benar-benar mampu mengurus rumah tangga keluarga ini. Sari menggigit bibirnya. Tentu saja ini terasa menghina, tapi ia teringat pada Bima. Untuk bisa bersama pria itu, ia harus melewati rintangan ini. Semua ini adalah rahasia kita berdua. Jangan katakan pada siapapun. Baik, Bu. Saya akan melakukannya. Saya akan bertahan selama 3 bulan. Sari mengangkat kepalanya dan menatap Dewi dengan tegas. Alis Dewi sedikit terangkat, mungkin ia terkejut dengan sikap Sari yang tidak gentar. Baiklah. Kita lihat 3 bulan lagi. Ketika Bima mengetahui hal ini, ia sangat marah. Ibu, ini keterlaluan. Menyuruh Sari menjadi asisten rumah tangga, ini semua demi kebaikanmu. Ibu harus tahu apakah gadis itu benar-benar pantas.
dengan menjadi asisten rumah tangga? Ini tidak masuk akal. Sabar saja selama 3 bulan. Jangan ikut campur, perkataan Dewi sangat tegas. Bima menggertakkan giginya, tapi karena tahu sifat ibunya, ia terpaksa mundur. Ia segera menemui Sari. Sari, kamu yakin? Kamu tidak harus melakukan ini. Aku akan meyakinkan ibu. Tidak apa-apa, Bima. Hanya 3 bulan, kan? Sari tersenyum tegar. Aku ini mungkin tidak pintar, tapi aku punya satu kelebihan, yaitu tekad. Aku akan bertahan sampai ibu mengakui aku. Maka, Sari mengundurkan diri dari perusahaan dan mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga baru di kediaman mewah Dewi Anggraini. Rumah yang luas, koridor yang tak berujung, kamar yang tak terhitung jumlahnya. Sari belajar dari kepala asisten rumah tangga dan berusaha keras untuk beradaptasi. Tentu saja itu berat. Membersihkan, mencuci, menyiapkan makanan, semua pekerjaan yang belum pernah ia lakukan. Tapi Sari menggertakkan giginya. Dan sesekali, ketika Bima datang berkunjung, mereka bertukar pandang secara diam-diam. Di depan orang lain, mereka berpura-pura tidak saling kenal. Namun, saat berpapasan, mereka akan saling menyentuh ujung jari, atau dari kejauhan saling bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Lewat tatapan mata, dan menjawab ya, "Semangat." Dengan cara yang sama, itulah cinta rahasia mereka. Namun, ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Riana Hartono, kepala staf Dewi Anggraini. Ia adalah teman kuliah Bima, lulusan terbaik dari universitas ternama dan meraih promosi dalam waktu singkat. Ia adalah tangan kanan Dewi yang dihormati di dalam maupun di luar perusahaan. Tapi itu hanya penampilan luarnya. Riana sudah menyukai Bima sejak masa kuliah. Ia selalu percaya bahwa suatu saat nanti, dirinya lah yang akan menjadi menantu di keluarga ini. Suatu malam, saat Riana sedang merapikan dokumen di rumah mewah itu, ia tak sengaja melihat keluar jendela. Di sudut taman, Bima dan asisten rumah tangga baru itu sedang berdiri berhadapan. Dari kejauhan pun terasa ada suasana yang aneh. Terlihat Bima menggenggam tangan si asisten rumah tangga sejenak lalu melepaskannya. Mata Riana menyipit. Apa-apaan itu? Keesokan harinya, Riana menemui Dewi. "Ibu Direktur, ada yang ingin saya sampaikan." "Ada apa?" "Mengenai asisten rumah tangga yang baru itu. Sepertinya ada hubungan yang mencurigakan antara dia dan Pak Bima." Dewi mengangkat matanya dari dokumen. "Hubungan mencurigakan?" "Ya. Saya melihat mereka berpegangan tangan di taman." "Sebenarnya, siapa gadis itu?" Suara Riana bergetar. Dewi menatap Riana sejenak, lalu membuka mulutnya. "Dia wanita yang dibawa Bima. Dia ingin menikahinya, jadi aku sedang mengujinya." "Apa?" Wajah Riana mengeras. "Aku menyuruhnya bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk melihat apakah dia cocok menjadi menantu. Aku memberitahumu karena kau boleh tahu." "Oh, begitu rupanya." Riana berusaha tersenyum, tapi di dalam hatinya terasa seperti disambar petir. "Calon istri Bima? Asisten rumah tangga udik itu berani merebut posisiku?" Tatapan mata Riana berubah. Bukan lagi tatapan seorang bawahan yang setia, melainkan tatapan yang dipenuhi kecemburuan dan kebencian. Sejak hari itu, Riana mulai menindas Sari. Awalnya dari hal-hal kecil. "Sari, bersihkan lagi semua jendela di lantai 3. "Baik, Bu. Tapi tadi sudah saya bersihkan. Di mataku masih ada debu." "Kerjakan lagi." Ia menyuruh Sari membersihkan jendela yang sudah kinclong sampai 3 kali. Ia juga memberikan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak pernah diperintahkan oleh Dewi, dengan dalih itu adalah perintah sang nyonya. Nyonya bilang hari ini akan ada tamu, jadi poles seluruh lantai ruang tamu perak. "Seluruh ruang tamu perak? 10 ruangan itu?" "Tentu saja." "Ini perintah nyonya, apa kau punya keluhan?" Sari melakukannya tanpa membantah. Lututnya lecet dan punggungnya serasa mau patah, tapi ia menahannya. 3 bulan saja. Bertahanlah 3 bulan. Namun, jebakan Riana yang sesungguhnya belum datang. Suatu sore, Riana memberikan sebuah kotak berisi daun teh kepada Sari. "Sari, tolong seduhkan ini untuk nyonya." "Teh apa ini, Bu?" "Ini teh kesukaan nyonya. Hari ini beliau terlihat lelah.
Menyeduh ini akan membuat suasana hatinya membaik. Riana tersenyum ramah. Sari menerima kotak itu dengan rasa terima kasih. Tapi begitu Sari berbalik, senyum licik tersungging di bibir Riana. Oh ya, Sari. Ya, Bu, jangan bilang ini dariku, ya? Nanti aku disangka menjilat. Ah, baik Bu. Saya mengerti. Sari menyeduh teh itu dengan sepenuh hati dan membawanya ke ruang kerja Dewi. Ia mengetuk pintu, masuk, dan meletakkan cangkir teh di atas meja. Nyonya, tehnya sudah siap. Dewi mengangkat matanya dari dokumen dan menatap cangkir teh itu. Begitu aroma teh tercium olehnya, wajah Dewi langsung berubah dingin dan ia bangkit berdiri. Apa ini? Teh, Nyonya. Dari mana kau dapatkan teh ini? Teriak Dewi. Sari membeku. Tidak mengerti apa yang terjadi. Siapa yang menyuruhmu menyeduh ini? Katakan sekarang. Saya. Saya hanya berpikir Nyonya akan menyukainya. Bohong. Apa kau tahu teh apa ini? Tangan Dewi gemetar. Matanya bahkan berkaca-kaca. Ini teh yang biasa diminum suamiku. Setiap hari, sampai sebelum beliau meninggal, suara Dewi tercekat. Aroma teh itu merobek hatinya karena mengingatkannya pada mendiang suaminya. Itulah sebabnya teh itu dilarang di rumah ini. Wajah Riana terlintas di benak Sari. Tapi Riana sudah berpesan, jangan bilang ini dariku. Khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar jika ia bicara, Sari hanya bisa menggigit bibirnya. Memaafkan saya. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Siapa di rumah ini yang tidak tahu? Keluar. Keluar sekarang. Saat Sari keluar dari ruang kerja, dari ujung koridor ia melihat Riana sedang mengawasinya dengan senyum tipis di bibirnya. Saat itulah Sari sadar. Aku ditipu. Aku benar-benar dijebak oleh wanita itu. Tapi bagaimana ia bisa membuktikannya? Riana tidak meninggalkan bukti apapun. Sejak hari itu, sikap Dewi berubah total. Sebelumnya, meskipun dingin, setidaknya masih ada sopan santun. Sekarang, ia terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Sari. Kenapa rasa makanannya seperti ini? Asin sekali. Maaf, Nyonya. Akan saya buatkan lagi. Sudahlah. Aku jadi tidak nafsu makan. Dewi meletakkan sendoknya dengan kasar. Di belakangnya, Riana tersenyum puas. Namun, kejahatan Riana tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, tamu-tamu penting datang ke kediaman Dewi. Jamuan makan siang bersama beberapa teman lama. Sari sibuk menyiapkan makanan sejak pagi. Setelah menata meja dengan sempurna dan para tamu tiba, ia mulai menyajikan makanan. Saat itulah Riana mendekat. Sari, Nyonya punya anggur favorit? Ambilkan Bordeaux tahun 1982 dari gudang anggur. Bordeaux tahun 1982? Iya. Yang ada pita merah di labelnya. Cepat. Sari berlari ke gudang anggur, menemukan botol dengan pita merah, dan membawanya dengan hati-hati. Di meja makan, Riana memberinya isyarat mata, menyuruhnya menuang sekarang. Saat Sari hendak menuangkan anggur ke gelas Dewi, Dewi tiba-tiba marah besar. Apa ini? Tangan Sari berhenti. Ini anggur yang hanya dibuka saat upacara peringatan kematian suamiku. Siapa yang menyuruhmu mengeluarkannya? Saya. Saya. Tatapan semua tamu tertuju pada Sari. Terdengar bisik-bisik. Siapa dia? Katanya asisten rumah tangga. Astaga. Membuat kesalahan seperti itu. Wajah Sari memerah. Dewi menatapnya dengan dingin. Apa kau tidak tahu apa-apa tentang rumah ini? Apa yang sudah kau pelajari? Memaafkan saya. Membuatku malu di depan tamu. Pergi sana. Sari menunduk dalam-dalam dan mundur. Dari belakang, Riana menyajikan anggur baru kepada para tamu sambil berkata, mohon maaf. Dia masih baru, jadi agak ceroboh. Saya sudah membawakan yang baru. Riana memang bisa diandalkan. Benar, Nyonya Dewi beruntung memilikimu. Pujian dari para tamu mengalir. Dewi pun mengangguk. Ya, tanpamu, rumah ini tidak akan beres. Riana tersenyum rendah hati. Tapi saat ia menoleh sejenak, matanya berkilat dingin. Di dapur, saat sedang mencuci piring, air mata Sari menetes. Ia merasa sangat terhina dan marah, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Riana, Sari, pasti berat ya? Kenapa tidak berhenti saja? Jujur saja, kamu tidak cocok di keluarga ini. Nyonya juga tidak menyukaimu. Terus bertahan hanya akan membuatmu semakin malu. Riana berbisik di telinga Sari. Wanita sepertimu tidak pantas jadi menantu. Lebih baik kau pergi dengan kesadaran sendiri. Sari mengepalkan tangannya, tapi tidak bisa membalas. Hari itu pun berlalu. Namun, Sari tak sengaja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Itu terjadi di bulan pertamanya bekerja. Saat Sari sedang membersihkan koridor lantai 2, ia mendengar suara dari kamar Riana yang sedang menelepon. Pintunya sedikit terbuka. Iya, ayah, jangan khawatir. Sari berpura-pura memeras kain pel sambil memasang telinga. Ibu Dewi semakin percaya padaku. Beliau bahkan menyayangiku seperti putrinya sendiri. Suara Riana terdengar penuh kemenangan. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan merebut kembali perusahaan ini untuk ayah. Merebut kembali perusahaan ayah? Tangan Sari berhenti. Menikah dengan Mas Bima akan membuat semuanya lebih mudah. Tapi belakangan ini ada satu pengganggu. Iya. Sebentar lagi akan kuusir dia. Jangan khawatir, ayah. Telepon ditutup. Jantung Sari serasa mau meledak. Ia cepat-cepat lari ke kamar mandi. Tangannya gemetar hebat. Wanita itu menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Sari diam-diam bertemu dengan Bima di taman belakang. Bima, Riana tadi mengatakan hal yang aneh. Hal aneh apa? Saat menelepon ayahnya, dia bilang akan merebut kembali perusahaan untuk ayahnya. Dia menyebutnya, perusahaan ayah. Wajah Bima mengeras. Sudah kuduga. Sudah kuduga? Apa kau tahu sesuatu? Bima menghela napas panjang. Ayah Riana, Pak Hartono, dulu adalah direktur di salah satu anak perusahaan kita. Direktur anak perusahaan? Iya. Tapi 10 tahun lalu, dia dipecat atas tuduhan penggelapan dana. Ayahku sendiri yang melakukan audit dan menemukan jejaknya. Dia menggelapkan miliaran rupiah dana perusahaan. Mata Sari membelalak. Dan putrinya adalah Riana? Apa ibu tahu? Tidak. Riana masuk dengan mengganti namanya. Nama aslinya Riana Sulistyo, tapi dia menggantinya menjadi Riana Hartono untuk menyembunyikan identitasnya. Lalu kenapa kau tidak memberitahu ibumu dari awal? Aku tidak punya bukti kuat. Dan ibu sangat mempercayai Riana, aku takut malah jadi bumerang. Aku juga sudah kenal Riana sejak kuliah. Jadi aku sempat berpikir, masa dia akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya? Jadi aku hanya mengawasinya. Pikiran Sari menjadi kacau. Riana mendekati keluarga ini bukan hanya karena cemburu, tapi sejak awal sudah mengincar perusahaan. Bima, aku akan mencari buktinya. Apa? Tapi, aku kan tinggal di rumah ini. Ini posisi yang bagus untuk mengawasi Riana dari dekat. Bima menggenggam tangan Sari erat. Terima kasih, tapi hati-hati, ini berbahaya. Jangan sampai ketahuan Riana. Jangan khawatir. Aku ini punya intuisi yang tajam. Sari tersenyum. Sekarang, Sari bukan lagi sekadar asisten rumah tangga. Ia harus menjadi mata-mata untuk melindungi perusahaan. Sejak hari itu, tatapan mata Sari berubah. Sambil melakukan pekerjaan rumah tangga, ia mengamati setiap gerak-gerik Riana. Kapan ia keluar, dengan siapa ia menelepon, dokumen apa yang ia bawa. Tapi Riana adalah orang yang sangat teliti. Jejaknya sulit ditemukan. Hingga suatu hari, Dewi memanggil Sari. Kau, antarkan dokumen ini ke kantor? Ke ruang staf. Ini mendesak. Baik, Nyonya. Sari membawa amplop dokumen itu ke kantor. Setibanya di ruang staf, meja Riana kosong. Karyawan lain bilang Riana sedang rapat. Saya letakkan dokumennya di sini saja, ya? Iya, silakan. Saat Sari hendak meletakkan dokumen, ia melihat laptop di meja Riana menyala. Bahkan tidak ada screensaver. Tanpa sengaja matanya melirik ke layar, dan jantungnya berdebar kencang. Di layar itu terbuka jendela email, judulnya, Pengiriman Data. Di daftar lampiran, berderet nama-nama file seperti laporan keuangan, rencana bisnis baru, kajian merger, akuisisi, dan nama penerimanya, Cahyo Hartono, ayah Riana. Astaga, tangan Sari gemetar.
Ini sama saja dengan spionase industri. Dia membocorkan semua rahasia perusahaan. Sari cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dan memotret layar itu. Cekrek, cekrek. Tangannya gemetar hingga fotonya sedikit kabur. Tapi ia berhasil mendapatkan bukti. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki dari koridor. Suara sepatu hak tinggi. Riana. Sari buru-buru memasukkan ponsel ke sakunya dan berpura-pura merapikan dokumen. Loh. Sari. Ada apa kemari? Ah, Nyonya meminta saya mengantarkan dokumen. Saya letakkan di sini ya. Oh, begitu. Terima kasih. Riana mendekati mejanya. Ia melirik layar laptopnya sekilas lalu cepat-cepat menutupnya. Sari berusaha bersikap biasa saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Hati-hati di jalan. Begitu Sari keluar dari ruang staf, keringat dingin mengalir di punggungnya. Apa dia ketahuan? Sepertinya tidak. Ia melirik ke belakang dan melihat Riana mengawasinya dari balik jendela dengan tatapan aneh. Sari sengaja berjalan perlahan, bersikap seperti biasa. Malam itu, Sari menunjukkan foto bukti itu kepada Bima. Lihat ini. Dia mengirim rahasia perusahaan kepada ayahnya. Akhirnya ketahuan juga. Mata Bima berkilat dingin. Sekarang kita harus memberitahu ibu. Tapi apa ibu akan percaya? Beliau sangat mempercayai Riana. Memang tidak akan mudah. Tapi kita punya bukti. Mungkin butuh waktu, tapi aku akan coba meyakinkannya. Mereka berdua mulai menyusun rencana. Namun, Riana tidak tinggal diam. Ia sudah menyiapkan jebakan terakhirnya. Di bulan kedua Sari bekerja, ia dan Bima mulai perlahan-lahan meyakinkan Dewi. Ibu, ada yang ingin kami sampaikan tentang Riana. Riana? Kenapa tiba-tiba? Sebenarnya, Riana telah membocorkan rahasia perusahaan ke pihak luar. Alis Dewi berkerut. Apa? Jangan mengada-ada. Sari mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto bukti. Lihat ini, Bu. Saya memotretnya di ruang staf. Riana mengirim dokumen rahasia perusahaan keluar. Penerimanya adalah Cahyo Hartono. Cahyo Hartono. Wajah Dewi mengeras. Dia direktur anak perusahaan yang dipecat 10 tahun lalu karena penggelapan dana. Dia ayah Riana. Astaga. Dewi bangkit. Tidak mungkin. Ayah Riana adalah Cahyo Hartono? Itu tidak mungkin. Ibu. Bima juga tidak ingin mempercayainya. Tapi buktinya ada. Tolong. Ibu selidiki saja. Dewi terdiam cukup lama. Ia tidak ingin percaya. Riana yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri telah mengkhianatinya. Baiklah. Akan aku selidiki. Namun, Riana sudah curiga. Ia merasa Sari telah melihat sesuatu di ruang staf. Riana memutuskan, aku harus mengusir anak itu lebih dulu. Beberapa hari kemudian, Riana menemui Dewi dengan wajah serius. Ibu, gawat, ada apa? Saya melihat asisten rumah tangga Sari keluar dari kamar ibu, sambil membawa sesuatu. Apa? Karena curiga, saya mengikutinya. Saya lihat dia memasukkan barang itu ke dalam tasnya. Setelah saya periksa, ternyata itu kalung berlian yang sering ibu pakai. Wajah Dewi mengeras. Apa itu benar? Iya. Ibu bisa periksa sendiri. Bagaimana bisa kita menerima orang dengan tangan panjang seperti ini sebagai menantu? Kita harus segera panggil polisi. Suara Riana terdengar penuh keyakinan. Akhirnya aku bisa mengusir anak itu. Selesai sudah riwayatmu? Panggil Sari ke ruang tamu. Baik, Bu. Riana menahan kegembiraannya dan pergi menjemput Sari. Ia menyeret Sari ke ruang tamu, di mana Dewi sudah duduk di sofa dan Bima berdiri di sampingnya. Ibu, sudah saya bawa. Cepat panggil polisi. Teriak Riana penuh kemenangan. Sari hanya menunduk. Riana mengira Dewi akan menampar Sari. Tapi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dewi perlahan bangkit dari sofa, mendekati Sari, dan memegang tangannya dengan hangat. Kau pasti terkejut. Tidak apa-apa. Wajah Riana membeku. Ibu, kenapa? Anak itu sudah mencuri. Dewi perlahan menoleh. Tatapannya berubah menjadi sangat dingin. Mencuri, katamu? Siapa? Asisten rumah tangga itu. Saya melihatnya memasukkan kalung berlian ke dalam tasnya. Dan siapa yang menaruh kalung itu di tas Sari?
Wajah Riana pucat pasi. Apa? Apa maksud ibu? Aku yang menyuruhmu, kan? Untuk menjebak Sari. Saya tidak pernah melakukannya. Ibu salah paham. Salah paham? Dewi melangkah maju. Riana mundur selangkah. Beraninya kau menipuku. Ibu, saya. Sejak ayahmu dipecat karena penggelapan dana, aku sudah mengawasimu. Aku kasihan padamu dan menerimamu. Kaki Riana lemas. Ibu. Awalnya aku ingin percaya bahwa kau berbeda dari ayahmu. Bahwa anak yang kuasuh tidak akan mengkhianatiku. Suara Dewi menjadi dingin. Tapi apa yang kau lakukan? Bima membuka laptopnya. Di layar, muncul foto tangkapan layar email itu, bukti pengiriman dokumen rahasia kepada ayahnya. Apa ini? Riana, kau membocorkan rahasia perusahaan kepada ayahmu. Dengan janji akan merebut kembali perusahaannya, wajah Riana seputih kertas. Kakinya gemetar hebat. Ibu, tolong dengarkan saya. Saya kasihan pada ayah saya. Kasihan? Ayahmu itu penjahat yang menggelapkan miliaran uang perusahaan. Kau bilang kasihan? Tapi ibu terlalu kejam padanya. Dewi mengangkat tangannya, memotong ucapan Riana. Cukup soal ayahmu. Apa yang sudah kau lakukan pada anak ini? Hah? Menyuruhnya menyajikan teh terlarang. Mempermalukannya di depan tamu. Menindasnya setiap hari. Semua itu perbuatanmu, kan? Bibir Riana bergetar. Saya. Apa kau pikir aku tidak tahu siapa anak ini? Dewi mengangkat tangan Sari tinggi-tinggi. Dia calon menantuku. Wanita yang sangat dicintai oleh Bima, kau tahu semua itu, dan tetap melakukannya? Mata Riana bergetar. Benar. Riana tahu sejak awal bahwa Sari adalah calon istri Bima. Ia tahu, tapi tetap menindas dan berusaha mengusirnya. Kau tahu? Dan kau tetap melakukannya? Beraninya kau menyakiti calon menantuku. Suara Dewi bergetar oleh amarah dan rasa dikhianati. Tolong ampuni saya. Saya salah. Saya sudah buta. Riana berlutut, mengatupkan kedua tangannya dan memohon. Tapi tatapan Dewi tetap dingin. Minta ampun? Coba pikirkan apa yang sudah kau perbuat pada calon menantuku. Riana bersujud di lantai sambil menangis meraung-raung. Ibu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya sudah gila waktu itu. Gila? Itu alasanmu? Ayah. Ayah saya. Saya kasihan padanya. Saya tidak bermaksud balas dendam. Bukan balas dendam? Lalu membocorkan rahasia perusahaan itu, apa namanya? Riana mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap Bima. Bima, tolong aku. Kita sudah kenal sejak kuliah. Aku menyukaimu. Makanya aku benci wanita itu. Riana, kata Bima dengan dingin. Kau menyukaiku atau tidak, itu perasaanmu. Tapi menjadikannya alasan untuk menyakiti Sari dan mengkhianati perusahaan, itu tidak bisa dimaafkan. Bima, dan aku tidak pernah menyukaimu, karena aku tahu orang seperti apa ayahmu. Wajah Riana hancur. Harapan terakhirnya sirna. Dewi mengangkat telepon. Ya, halo? Kantor polisi, saya mau melaporkan spionase industri. Ya, semua buktinya ada. Ibu. Jangan. Riana memeluk kaki Dewi. Tapi Dewi menepisnya dengan dingin. Kau ingin seperti ayahmu, kan? Selamat. Keinginanmu terkabul. Tak lama kemudian, polisi datang. Riana ditangkap atas tuduhan spionase industri. Sambil diseret keluar, ia terus meronta. Ibu, tolong saya. Sekali ini saja. Tapi Dewi bahkan tidak menoleh ke belakang. Setelah Riana pergi, ruang tamu menjadi hening. Dewi perlahan menoleh ke arah Sari, matanya berkaca-kaca. Sari. Ya, Bu, maafkan Ibu. Ibu sudah salah menilaimu. Ibu hanya mendengarkan kata-kata Riana dan tidak melihatmu dengan benar. Dewi menggenggam tangan Sari erat. Betapa tertekannya dirimu selama ini. Tidak apa-apa, Bu. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Mulai sekarang, panggil aku Ibu. Ibu? Ya. Kau sekarang adalah menantuku. Air mata Sari mengalir deras. Semua kepedihan yang ia tahan selama 2 bulan akhirnya tumpah. Jadi,
Saya tidak perlu menyelesaikan 3 bulan itu, anak ini. Di saat seperti ini masih memikirkan itu? Dewi tersenyum tipis dan memeluk Sari. Bima ikut mendekat dan merangkul mereka berdua. Cobaan panjang itu akhirnya berakhir. Namun, ada satu hal lagi yang ingin Sari sampaikan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesta kecil diadakan di kediaman Dewi untuk merayakan pertunangan Sari dan Bima. Dewi tersenyum cerah sambil mengangkat gelas sampanya. Mari, kita bersulang untuk merayakan pertunangan menantu dan putraku. Selamat, para keluarga dan kerabat bertepuk tangan. Wajah Sari memerah di samping Bima. Bima menggenggam tangannya dan berbisik, kamu sudah bekerja keras, mari kita bahagia sekarang. Tia. Ketika pesta mulai meriah, Sari mendekati Dewi. Ibu, ada yang ingin saya sampaikan. Ada apa? Saya tidak mau hanya diam di rumah. Alis Dewi terangkat. Tidak mau diam di rumah? Iya. Saya ingin bekerja. Membantu Bima dan juga membantu pekerjaan ibu. Dewi menatap Sari sejenak. Dulu, ia pasti akan menganggapnya ucapan kekanak-kanakan. Tapi sekarang berbeda. Selama 2 bulan, ia sudah melihat dengan jelas siapa Sari sebenarnya. Kamu mau bekerja? Iya. Saya tidak mau jadi menantu yang hanya bersantai-santai. Ah, anak ini. Dewi tersenyum tipis, lalu berkata, kalau begitu, jadilah kepala staf. Apa? Posisi kepala staf kan kosong. Bekerjalah di sisiku. Mata Sari membelalak. Saya? Jadi kepala staf? Kenapa? Tidak sanggup? Bukan. Saya sanggup. Jawab Sari dengan penuh semangat. Dewi tersenyum puas. Bagus. Semangat itu yang ibu suka. Mulai kerja besok. Baik, Bu. Bima mendekat dan merangkul bahu Sari. Selamat. Sekarang kita bisa bertemu setiap hari di kantor juga. Bima. Tapi kalau jadi kepala staf, berarti kau akan lebih banyak bersama ibu daripada aku dong, agak cemburu. Nih. Kamu ini. Mereka bertiga tertawa. Dewi pun ikut tertawa. Ayo. Kepala staf. Bukan. Maksudku menantuku. Ikut ibu. Akan ibu berikan pengarahan tugas pertamamu. Baik, ibu. Sari mengikuti Dewi dari belakang. Bima menatap punggung mereka dengan senyum bahagia. Di dunia ini, tidak ada orang yang berbuat jahat dan hidup bahagia. Seperti Riana, orang yang menipu dan menyakiti orang lain pasti akan menerima balasannya. Dan seperti Sari, orang yang sabar bertahan dan tulus, suatu saat ketulusannya pasti akan membuahkan hasil. Bagi Anda semua yang sedang mengalami kesulitan, jangan menyerah. Ketulusan pasti akan menemukan jalannya. Kisah hari ini sampai di sini. Jika Anda menikmatinya, jangan lupa untuk suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.